Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada polemik nih, tapi ya memicu saya harus berpikir lah. Tidak ada di dunia ini terlepas dari syariat Tuhan, pasti ada solusinya. Kita tidak perlu sebagai manusia biasa cuma hanya bisa mengutuk itu sesat atau kafir, enggak ada. Menilai keimanan seseorang itu hak prerogatif Tuhan. Kita tidak boleh, seburuk apapun kita tidak boleh mengutuk. Kenapa? Hanya Tuhan yang tahu kebenaran mutlak dan hanya Tuhan yang tahu dalam isi manusia. Jadi kalau orang itu tidak tahu kebenaran, ya tidak bisa dikutuk. Bukan berarti dia itu buruk di mata Tuhan. Atau orang itu ada kelemahan. Kita tidak boleh mengukur dengan orang yang sempurna. Nah, di situ Tuhan yang bijaksana nanti. Dia tidak akan menghukum semua orang sama rata. Tapi Tuhan akan menghukumi seseorang apa? Sesuai dengan pengetahuan dan keterbatasan hidupnya. Nah, ini ada video. Sosok seorang ustazah di Kendal spiritual masyarakat. Ia bahkan mendirikan sebuah paguyuban keagamaan yang rutin menggelar kajian dan kegiatan sosial. Seorang waria berpakaian muslimah, duduk rapi, memberikan hikmah tentang Islam. Semua perkataannya baik, ingin mengajak orang kepada kebaikan. Dan dia membuat paguyuban waria. Duduk di situ tujuannya baik paguyuban itu. Bukan ingin untuk narkoba, bukan untuk ingin menggunjing orang, bukan untuk mencari dosa. Apa? Ingin mendekat kepada Tuhan. Dengan ceramah-ceramah yang baik. Tapi ada orang terus menilai. Kan dia itu bencong. Ada riwayat dikutuk. Kutuk-mengutuk itu hanya wilayah Tuhan. Tidak beda begini. Tuhan juga mengutuk orang mencuri. Apa terus besok orang pencuri itu pasti buruk aja? Tuhan mengutuk seorang pelacur. Tapi apa terus Tuhan mengutuk? Kita tidak tahu. Kalau mau dipikir mereka tuh punya dosa-dosa personal. Seperti seorang pelacur. Sampai ada perkataan. Seorang yang menggunjing dosanya lebih berat daripada seorang pelacur. Orang kan bingung loh. Gunjing ngomongin orang lebih berat. Kenapa? Berat dalam hal apa? Pengampunannya. Kalau orang yang menggunjing itu dosanya apa? Dia menjelekkan orang lain. Tuhan bisa memberi maaf apabila orang lain itu memberi maaf. Tapi kalau saya seorang pelacur, saya menjual kehormatan diri saya. Yang terkorban diri saya. Jadi apa? Di saat saya bertobat saya selesai, tapi menggunjing gak bisa. Lah, ini seorang waria. Dia punya kekurangan dirinya. Anda jangan suka mengukur orang itu dengan kepala Anda yang Anda udah sehat. Betul, itu tidak baik, saya tidak setuju. Tapi tidak semudah itu orang bisa menyelesaikan masalah. Lah ini waria, siapa yang mau jadi waria? Ini kan suatu apa? Kondisi yang di luar normal. Tapi dengan keterbatasan itu, dia tahu ini dosa. Tapi dia ingin mendekat ke Tuhan. Inilah yang dibilang orang beriman. Bahkan pernah dikatakan apa? Andaikan dikasih kebebasan Tuhan ya, tidak ada syariat, tidak ada larangan. Ada satu perkataan dari orang sufi apa? Anda justru akan melihat seorang ahli ibadah melacurkan diri. Justru pelacur itu yang ibadah. Kenapa pelacur itu ibadah? Dia menjual kehormatannya. Untuk apa? Untuk menghidupi anaknya. Dia tahu ini dosa, dia lawan Tuhan. Berarti apa? Dia beribadah kepada Tuhan bukan karena takut. Kalau saya ini cuma karena takut kan? Saya melakukan ibadah ritual, saya takut digebuk Tuhan, saya sholat. Saya melakukan puasa itu karena diancam Tuhan, kalau enggak, saya puasa. Ini ibadah orang takut. No, enggak ada poinnya sebetulnya. Lah, kebanyakan orang ini ahli ibadah ini apa? Karena dia takut kalau saya enggak ibadah dosa. Tapi seorang pelacur tadi apa? Dia berontak, dia tahu ya Tuhan, saya tahu ini salah. Tapi anak saya harus hidup ya Tuhan. Dia jual kehormatannya. Siapa yang mau menjual kehormatannya? Jadi jangan suka mengutuk Anda di saat rumah Anda mewah, duit Anda banyak, Anda bisa mengutuk pelacur. Itu wilayah Tuhan. Justru ada kisah seorang pelacur sebagai calon surga. Tapi tidak ada satu riwayat pun apa mengatakan bahwa ahli ibadah orang baik itu calon surga. Ibadah itu bukan suatu amal soleh. Ibadah itu konsumsi pribadi. Menjadi baik apabila apa? Terwujud dalam ibadah sosial. Maksudnya memberi amal. Lah ini seorang waria tadi, dia ada kekurangan, dia tahu dirinya. Siapa mau jadi waria?
Kita kenapa sih kok suka ngutuk orang ini? Dia ingin menyampaikan suatu hal yang kebaik. Terus apakah seorang waria ini semua harus ditinggalin biar jadi orang dongok? Biar jadi orang tersesat? Di sisi Tuhan tidak ada waria lagi semua. Semua dalam naungan kasih-Nya. Tuhan tuh pakai bak matahari. Menyinari siapapun tanpa kecuali. Mau itu orang ateis dikasih sinar. Sekalipun tuh seorang waria di situ. Mendapat hak yang sama. Makanya rahmat itu bukan untuk satu golongan agama. Tapi untuk semua manusia tanpa kecuali. Makanya Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin, kasihnya semesta alam. Jadi Nabi itu bukan milik umat Islam. Nabi itu bukan milik orang baik. Nabi milik semua manusia, sekalipun itu ada orang berlaku buruk. Karena apa? Batin manusia itu semua baik, sekalipun waria tadi itu. Tidak ada batin orang itu buruk. Nah, kalau dia tuh berlaku buruk karena nasib buruknya aja. Kita tidak boleh mengecap orang buruk. Kita harus menyayangin. Saya ambil dari perkataan, ambillah hikmah dari sekalipun dari orang munafik. Ada orang yang paling buruk selain orang munafik? Tidak ada. Kalau emang itu ada kebaikan di diri dia, ambil. Lah, ini seorang waria membawa pesan ajaran Tuhan yang baik, ingin mengajak orang baik. Loh, orang baik kok Anda bilang buruk? Jangan kok melihat sesuatu, Pak. Jangan lihat siapa pembicaranya. Tapi lihat apa yang dibicarakan. Tuh katanya Ali bin Thalib. Nilai apa yang dibicarakan. Apa jaminan kalau andaikan nih semua Tuhan akan membuka aib manusia di dunia ini. Dibuka sama Tuhan. Nggak ada satu orang bisa berdiri di mimbar. Kita ini semua penuh dengan aib. Cuma nggak kelihatan aja. Kalau Tuhan membuka, kita malu. Jadi tidak usah Anda mengadili yang tadi. Selama itu orang ingin mengucapkan suatu kebaikan, appreciate, hargai. Tak peduli itu seorang walia, tak peduli siapapun. Kalau memang itu nasihat yang baik, ambil. Orang ajar. Terus apakah seorang waria ini harus dibuang tempat sampah? Yang namanya pendakwah itu mendatengin orang-orang yang belum baik. Kalau cuma ceramah di masjid, maaf di gereja, itu bagi saya Pak, onani. Kenapa? Yang datang orang baik ke masjid. Sudah orang baik, yang datang ke Anda cium tangan. Sudah cium tangan, ngasih amplop. Siapa yang enak? Anda sendiri. Ini onani. Para nabi, para rasul itu berdakwah ke sentra-sentra yang bermasalah. Bahkan mengancam dirinya. Jadi jangan Anda anggap seorang yang berwaria nih, dia tetap ciptaan Tuhan. Ada roh Tuhan dalam dirinya. Wa nafakhtu min ruhi. Masalah dia waria atau siapapun, itu urusan dia dengan Tuhannya. Di kisah pelacur itu, daripada orang yang ahli ibadah, yang seorang pelacur memberi air kepada anjing yang sedang sekarat di padang pasir. Akhirnya dua makhluk yang dihinakan manusia ini sebagai penghuni surga. Jadi jangan mudah Anda mengecap orang. Jangan suka menuduh orang waria, maaf, LGBT. Begini loh saya bilang, tidak ada satu kaum itu, satu generasi itu yang tidak mengalami musibah yang sama. Anda mengatakan dia waria, Anda kutuk dia. Bisa jadi mungkin dulu kakek Anda ada yang waria. Keluarga Anda mungkin ada yang waria. Oh tidak ada, mungkin cucu Anda nanti ada yang waria. Jadi jangan mudah Anda mengutuk. Apakah Anda mengutuk kakek Anda sendiri? Jangan. Tetap Anda harus penuh kasih kepada siapapun. Yang namanya kasih sayang itu apa? Tidak pandang bulu dan tidak minta kembali. Itu namanya kasih sayang. Saya sedih aja kalau di dunia ini terus umat Islam saling kutuk mengutuk. Itu wilayah Tuhan. Selama itu orang baik, Anda harus menghargai. Tak peduli dia seorang LGBT, tak peduli dia seorang waria. Apa artinya orang yang semua berjubah agama, beratribut agama, tapi perilakunya apa? Memperkosa orang. Ini semua orang. Apa? Tuhan gak lihat muka orang. Tuhan gak lihat profesi orang. Tapi Tuhan lihat hati orang. Kalau dari seorang waria tadi punya nilai kebaikan, itu akan menghambat penghargaan Tuhan. Mereka emang ada kekurangan, tapi jangan menghukum orang seenaknya. Anda gak pernah merasakan itu, kekurangan itu. Coba bayangkan kalau itu anak Anda. Anda mau dikutuk anak Anda? Jangan. Orang dalam kondisi gitu tuh Pak. Orang unfit, orang sakit. Orang sakit tidak bisa diperlakukan seperti orang sehat. Oh dia harus bertobat.
Ya nggak semudah itu bertobat. Siapa yang mau begitu? Ada prosesnya semuanya. Andai kan dia belum bisa merubah, Tuhan akan tanya tetap amalnya. Tidak terus seorang waria tuh ibadahnya nggak diterima Tuhan. Tuhan pilih kasih dong. Baik itu baik siapapun yang lakukan, sekalipun seorang LGBT atau seorang waria. Tapi buruk itu buruk. Siapapun yang, sekalipun seorang Pak Haji atau Habib atau Kiai siapapun, buruk tetap buruk. Hubungan Tuhan sama manusia. Jadi Tuhan tidak pernah membangun oposisi dalam dunia ini. Ada orang baik, ada orang buruk. Ada Islam, ada kafir. Ada beriman, ada sesat. Tuhan tidak membangunkan semua dalam naungan kasih Tuhan. Andai kan satu detik Tuhan mencabut kasihnya dari seorang itu orang mati. Tapi Tuhan selalu mengasihi siapapun. Semua manusia dikasih. Tak peduli di situ yang ngaku ateis. Andai kan Tuhan mencabut itu rahmatnya, mati itu orang. Tapi Tuhan apa? Memperlakukan Tuhan semua mendapat rahmatnya. Seperti manusia nggak punya dosa. Lah Tuhannya aja asik. Kenapa orang beragama ini pada sok suci semua ngutuk-ngutuk orang. Seperti dirinya sudah hebat. Saya mau kasih tahu. Andai kan Tuhan memperlakukan manusia dengan keadilan ya. Baik buruk tidak ada kompromi. Hitam putih tidak ada kompromi. Tidak ada maaf dan tidak ada karunia Tuhan. Kita ini semua ke neraka. Kenapa saya bilang gitu? Kita ini semua lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Kita ini semua mengandalkan maaf Tuhan untuk bisa menginjak ke surga. Lah, kalau kita aja sendiri mengandalkan maafnya, kok kita ngutuk orang? Ini kan tolol ini semuanya. Gak usah saling mendahului merasa paling beriman, paling pejuang. Gak usahlah Anda menilai orang. Jujurlah, kita ini lebih semua banyak maksiatnya. Tak peduli siapapun. Mau gelarnya siapapun. Yang mau ahli ibadah. Anda ini semua kan ibadah tuh karena terpaksa aja. Yang tadi saya bilang, seorang pelacur bahkan lebih hebat. Dia menantang Tuhannya. Dia tahu ini dosa. Tapi dia berpikir apa? Untuk menyelamatkan anaknya. Dia nggak punya makan buat besok. Jadi jangan orang-orang yang seenak rumahnya mewah, hidupnya mewah, terus ngadirin orang. Nggak beda begini. Anda punya kaki dua, Anda menghina orang kaki satu nggak bisa lari. Itu kan nggak adil. Kalau Anda menghukumi orang sesuai dengan kadarnya dong. Sehat-sehat, normal-normal, duitnya sekian-sekian, nah boleh. Itu perbandingan sejajar. Ini kan waria. Ini kan punya problem. Jangan Anda hukumin seenaknya dosa-dosa. Apalagi kalau saya ada di mimbar suka ngutuk. Ya, ini kan penceramaan ini kan amplopnya banyak, duitnya banyak. Yang datengin dia orang baik. Jangan suka menghina orang, ngutuk orang. Tidak ada. Sekali Nabi nggak pernah menunjuk orang hidup. Al-Quran itu betul mengajarkan melarang orang menjadi waria atau LGBT. Tapi kita tidak boleh mengutuk. Itu wilayah Tuhan. Ini orang sakit. Orang sakit itu betul sebelah kasihan. Harusnya orang begini apa? Seperti waria. Kita rangkul lah. Kita duduk sama. Jangan lihat agama. Mungkin dengan kita menrambung dia, menganggap dia baik, insya Allah dia bisa berubah. Dia nggak merasa terasing. Kalau kita terus asingkan, mereka makin terasing. Tapi saya kagum tadi seorang waria. Dengan dia mengumpulkan rombongan, dia membuat paguyuban. Ingin mengajak orang mendekat kepada Allah. Jangan Anda nilai. Sudahlah saya pikir. Agama itu memberi aturan apa? Juga untuk mencegah diri dari suatu hal yang buruk. Tapi bukan berarti kita harus mengutuk orang. Berikan pencerahan kalau emang Anda takut ada penularan semuanya. Apakah terus Tuhan menjaga mengandalkannya? Enggak. Tuhan memberi kebebasan. Tuhan sudah kasih anjuran dan larangannya. Manusia harus bertindak dengan diri sendiri, berpikir. Tuhan tidak memaksa seorang. Kalau Tuhan itu memaksa, Tuhan menentukan orang itu jadi buruk, ya buat apa itu ajaran? Jadi lahirlah Anda seorang normal atau seorang waria atau siapapun itu karena dorongan Anda sendiri, bukan Tuhan merestui. Jadi saya pikir gini loh, belajarlah umat beragama ini. Jangan suka sibuk menilai orang. Mungkin yang Anda pandang itu orang hina, siapa tahu mulia di sisi Allah, yang tadi seorang pelacur dengan ranjing. Mungkin orang yang Anda lihat itu orang mulia, orang baik, siapa tahu mungkin dia di sisi Allah dia seorang munafik. Kan banyak kan orang berjubah agama itu untuk menutupin kebohongannya apa? Bertopeng agama.
Bahkan ada hadis Nabi, banyak orang-orang munafik itu apa? Ahlil qura. Ahlil qura itu apa? Berjubah agama. Jadi belum tentu orang yang kelihatannya islami, agamais, justru di sisi Tuhan itu apa? Dia seorang munafik. Tapi ada orang yang terhina, ada orang yang Anda anggap hina, seorang pelacur atau siapapun. Siapa tahu dia di sisi Allah, dia mulia. Kita nggak ada yang tahu. Kita kan sering melihatlah skandal-skandal di tempat hal liar agama. Kan harusnya tempat sentra-sentra agama itu melahirkan kebaikan. Tapi banyak sentralnya itu situ malah maksiat terjadi. Ada cabulan macam-macam. Ini manusia. Jadi orang tuh mau jadi baik bukan karena agamanya. Karena kehendak dirinya mau jadi baik. Karena apa? Tuhan waktu melahirkan manusia ke dunia itu sudah dikasih fitrah, ajaran. Orang tuh bisa mengenal baik buruk tanpa harus ada agama. Orang tanpa agama tahu tuh orang dulu itu membunuh itu buruk. Jadi gak usah terus melihat orang itu dari fisiknya, janganlah. Waria tetap dia tuh makhluk Tuhan. Di dalam diri ada roh Tuhan. Tidak boleh kita menyakitin. Dalam Al-Quran dibilang apa? Barang siapa yang bisa menghidupi seseorang, sama aja menghidupi semua manusia. Barang siapa yang membunuh seseorang yang orang itu tidak hendak membunuh, sama aja Pak, membunuh semua manusia. Jadi manusia tidak boleh dikasih toleransi membenci. Tidak ada ajaran apapun Tuhan mentolerir kita membenci orang, mengutuk orang, ada. Bagaimana saya mengutuk orang? Bagaimana saya mau cari celahnya orang? Sementara saya ini punya cacat juga. Tidak ada manusia tanpa cacat. Lebih baik lihat cacat Anda daripada lihat cacat orang. Itu kalau orang tahu siapa dirinya, dia nggak akan ngurusin orang lain. Ini orang yang kadang sok tahu, merasa lebih beragama, ngurusin orang lain terus. Oh lu kafir lu, dia nggak pernah nyapa dirinya sendiri, yang kekafiran pada dirinya sendiri. Kita ini banyak kekafiran. Mau jihad tuh ngapain jihad merangin orang? Jihad yang sebenarnya itu merangin diri sendiri itu tadi. Karena apa? Di diri setiap manusia itu masih ada kekafiran, pembangkangan, keingkaran. Aneh kan? Kita mau ngajak orang baik, diri kita mesti bosok. Kita mau nilai orang itu sesat, kafir, terkutuk, kita juga masih terkutuk. Kita baca Quran tiap hari, berapa banyak ayat melaknat itu. Perilaku itu ada pada diri manusia. Jadi kalau ada di hati orang itu mengutuk orang Yahudi, sifat Yahudi itu ada pada diri saya. Kalau cuma ngurusin orang Yahudi juga, ini Quran apa kitab Hoping Ho? Jadi simbol-simbol dulu orang Yahudi atau siapapun, dan itu sebagian orang Yahudi, sebagian orang Nasrani, ada, ya karena riwayatnya. Lah itu untuk kita saat ini. Jadi simbol itu ada sifat kekurangan. Tuhan turun Al-Quran itu untuk diri Anda sendiri. Introspeksi diri, itu tata tertib untuk umat Islam. Jadi kalau ada laknat dalam Quran itu mengutuk orang itu karakter ada sendiri. Orang jadi waria nggak ada masalah. Kalau dia nggak zalim sama orang, kan menjadi hukum dosa itu apabila menyakitin manusia lain. Kalau dosa Anda pribadi kepada Allah, Anda minum maaf, Anda zina, Anda narkoba, semua dosa personal, itu kan yang rugi Anda sendiri. Orang lain nggak dirugikan. Tuhan tidak dirugikan. Jadi sebelum Anda minta maaf, Tuhan sudah membuka pintu maaf. Tidak beda gini seorang tua punya anaknya pemabuk. Orang tua itu tidak benci kepada anaknya, cuma nggak suka kepada perilakunya. Karena apa? Bagi orang tua akan merugikan anak itu sendiri. Orang tua nggak pengen anaknya sakit. Ada orang lebih menyintai dari anaknya di dunia ini? Tidak ada, cuma selain Tuhan. Kalau seorang ibu melihat anaknya bandel aja, apa tega dia melempar anak itu ke tempat air panas? Siapa orang yang paling cinta anak daripada seorang ibu? Dia Tuhan. Jadi tidak usah terus. Itu akibat apa? Menggambarkan Tuhan tuh horor. Tuhan yang umat Islam paling senang menghukum. Seperti gak ada belas kasihannya. Jebret-jebret salah penggal. Mana kata yang maha penyayang? Mana kata yang maha pengasih? Mana mungkin Tuhan akan menyiksa manusia yang lemah ini dengan begitu dahsyat yang digambarkan oleh kepala-kepala manusia yang sok akrab sama Tuhan. Tidak ada. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada seluruh dosa manusia di dunia ini. Gambarkan agama itu yang indah. Keluarkan yang keluar dari kebicaraan itu kasih sayang. Bukan membenci, bukan mengutuk waria.
Seorang waria duduk dengan pakaian rapi, ingin menyampaikan satu kebenaran, kok dikutuk karena dia waria. Terus apa terus waria itu nggak boleh berlaku baik? Apa terus seorang waria kalau memberi sedekah itu terkutuk? Apa terus orang waria itu kalau sholat itu tidak diterima Tuhan? Anda beragama, jangan merubah diri Anda jadi Tuhan. Tuhan ini bukan sekecil kepala Anda. Tuhan itu maha luas. Jadi jangan suka mengukur Tuhan pakai kepala Anda. Agama pakai kepala Anda. Jauhlah agama ini masih luas. Itu aja saya pikir. Saya hargai itu seorang waria yang punya etikat baik, ingin mengajak orang baik. Karena apa? Kebaikan itu hanya bisa dilihat dari perilakunya. Mau siapapun berlaku baik akan diijabah oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.